Pemirsa, menjaga lingkungan alam, terutama keberadaan hutan mangrove, mesti ada gerakan serius oleh berbagai pihak. Hal ini mengingat mangrove memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Di samping bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya tsunami dan abrasi, hutan mangrove ini juga bermanfaat untuk menyerap karbon serta memberikan oksigen bagi manusia. Hutan mangrove berkontribusi terhadap kelangsungan hidup manusia, terutama dalam menarik karbon dioksida dan memberikan oksigen yang sangat besar kepada manusia. Semangat dan kepedulian terhadap lingkungan kembali menggema di kawasan hutan mangrove konservasi Telaga Wajah, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali. Yayasan Subakti Bumi Nusantara bersama dengan Politeknik Negeri Bali, Tahura Ngurah Rai, Forum Peduli Mangrove Bali, Global Ecobrick Alliance, dan The Sea Soldier telah bersatu dalam upaya besar untuk membersihkan dan melindungi salah satu ekosistem paling berharga di Pulau Dewata ini. Generasi muda juga menjadi pionir perubahan dari berbagai sekolah, termasuk mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali, serta siswa-siswi SMK Nusa Dua, SMA 2 Kuta Selatan, dan SMA 1 Kuta Selatan. Generasi muda inilah yang berperan sentral dalam aksi bersih-bersih mangrove. Diketahui bahwa mereka bukan hanya generasi masa depan, tetapi juga pionir perubahan lingkungan saat ini. Dengan semangat yang tinggi, mereka bergerak maju mengumpulkan dan memilah dengan teliti sampah-sampah plastik yang telah mencemari habitat mangrove. Pada akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 825,1 kg sampah plastik yang telah meracuni ekosistem tersebut. Founder Yayasan Subakti Bumi Nusantara, Iketut Sudarwate, menyampaikan, saat ini hutan mangrove di Bali sudah banyak yang tercemar akibat ulah manusia. Oleh karena itu, pihaknya tidak ada henti-hentinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga bumi, terutama mangrove, agar terhindar dari sampah plastik. Dengan aksi ini, maka semua pihak semakin tahu bahwa sampah plastik yang berasal dari masyarakat menyebabkan hutan mangrove tercemar. Saat ini kenapa kita memilih mangrove? Karena mangrove itu memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa, yaitu berupa oksigen yang besar sekali. Begitu juga mengambil karbon dioksida yang telah kita hasilkan. Jadi saat ini memang yang namanya mangrove kita itu sangat-sangat tercemar oleh ulah kita sendiri, dan kita saat ini bersama-sama untuk membersihkan dan melakukan audit atau melakukan pemilahan sehingga kita mengetahui bahwa salah satu sampah ini adalah mungkin sampah yang kita hasilkan. Dengan kita mengetahui hal tersebut, berarti kita punya dalam hati kita untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ayo jaga bumi kita untuk lebih baik. Salam hijau. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil membersihkan, para peserta berkumpul untuk mendiskusikan cara kreatif dalam memanfaatkan sampah plastik yang telah dikumpulkan, serta diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga mangrove sehingga sampah yang dikumpulkan bisa dikurangi pengirimannya ke TPA. Salah satu solusi yang menarik adalah pembuatan Ocean Brick yang memberikan harapan akan pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan yang lebih bijak terhadap limbah. Pemberian materi tentang Ocean Eco Brick dipandu langsung oleh co-founder Global Ecobrick Alliance, Ani Himawati. Ocean Ecobrick atau Ecobrick Samudra. Jadi sebenarnya kalau Ecobrick regular yang jadi cara kita bergerak adalah sisa plastik konsumsi atau plastik bekas yang masih di rumah, masih kering dan bersih. Sebelum dia keluar rumah, kita penjara, kita masukkan dalam botol, itu Ecobrick biasa. Ocean Ecobrick adalah satu solusi untuk plastik yang sudah jadi es, sudah jadi sampah yang seperti kita pulung nih yang tadi. Yang kotor, yang mungkin basah, mungkin chunky big gitu. Sementara itu, Ketua Kelompok Aksosma 23 dari Politeknik Negeri Bali, IGD, Diki Sudarwate, menyatakan alasan dipilihnya Ecobrick karena menjadi alternatif yang paling efektif dalam pengolahan sampah plastik di kawasan mangrove. Saat ini pencemaran kawasan mangrove sudah sangat tinggi yang menyebabkan mikroplastik sehingga menyebabkan ikan-ikan di kawasan tersebut ikut tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Mengapa kami memilih Ecobrick? Ecobrick itu salah satu alternatif yang bisa kita tawarkan dari Politeknik Negeri Bali itu untuk mengurangi sampah plastik yang ada di mangrove ini. Karena sampah plastik yang ada di mangrove ini benar-benar mencemari yang namanya ekosistem mangrove dan menyebarkan yang namanya mikroplastik kepada ikan-ikan sehingga ikan itu yang dikonsumsi masyarakat sekitar itu dapat berbahaya bagi kesehatan mereka.
Koordinator Forum Peduli Mangrove Provinsi Bali Nyoman Sweet Juniartini mengapresiasi aksi kegiatan ini. Pembersihan sampah di kawasan mangrove sangat penting untuk menjaga ekosistem setempat. Besar harapannya agar mangrove menjadi pusat sentral bagi seluruh masyarakat untuk tetap dijaga kelestariannya, tidak hanya dengan cara menanam saja, tetapi juga menjaga mangrove jauh lebih penting. Harapan saya mangrove ini menjadi satu sentral atau menjadi pusat perhatian mereka untuk turut serta melestarikan mangrove khususnya untuk yang di Telaga Wajah ini. Mangrove itu sangat penting, fungsinya sangat banyak. Salah satunya itu yang sekarang lagi kita pertahankan adalah penyerapan karbon dari mangrove itu sangat tinggi. Jadi kita sangat membutuhkan mangrove untuk aksi mitigasi perubahan iklim. Analis rehabilitasi dan konservasi UPTD Tahura Ngurah Rai Made Yudawibawa mengatakan, edukasi menjaga lingkungan sangatlah penting untuk generasi muda. Diharapkan generasi muda yang menjadi calon pemimpin bangsa ini dapat memahami tentang upaya-upaya menjaga lingkungan, khususnya kawasan mangrove. Pada kesempatan ini menjadi kewajiban kami untuk memberikan sedikit edukasi terkait mangrove, baik itu jenis-jenis mangrove-nya, manfaat mangrove-nya, atau eksistensi dari UPTD Tahura Ngurah Rai yang diamanatkan untuk mengelola kawasan. Jadi nanti akan kami berikan edukasi kepada generasi muda yang nanti akan meneruskan masa depan bangsa ini, sehingga mereka suatu saat akan menjadi pemimpin agar mereka punya perhatian terhadap lingkungan di dalam pengambilan kebijakannya. Aksi ini diharapkan bisa menjadi contoh nyata untuk bersama-sama berkontribusi dalam melindungi lingkungan di sekitar. Dengan tekad dan kepedulian yang kuat, kita mampu membawa perubahan positif bagi alam Bali ke depannya. Andika Bali TV.